Malam itu, jam menunjukkan pukul 12:47. Hujan baru saja berhenti, menyisakan jalanan basah dan sepi. Hanya suara motor dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Namaku Arman, seorang driver ojek online di kota kecil Jawa Barat. Biasanya aku sudah berhenti narik di atas jam 12. Tapi malam itu beda. Aku butuh tambahan uang untuk bayar kontrakan yang sudah telat 2 bulan. Dan malam itu, ada satu orderan yang muncul. Titik jemputnya, Cil Makam Tua nomor 7. Aku sempat ragu tapi tarifnya 3 kali lipat dari biasa. Tanpa pikir panjang, aku tekan terima order. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Jalan yang harus kulewati semakin sempit. Lampu jalan mulai berkurang satu persatu. Di layar HP, titik lokasi penjemput terlihat seperti berada di tengah area kosong. Aku sampai di depan pagar besi tua. Tulisan di papan kecilnya samar. Kompleks Pemakaman Umum, Blok Timur. Aku menelan ludah. Mungkin rumah warga di belakang kuburan, pikirku. Aku matikan mesin dan kirim pesan. Malam kah? Saya udah sampai di lokasi jemput. Tak lama pesan balasan muncul. Tunggu di depan gerbang. Saya segera keluar. 5 menit berlalu. Tak ada siapapun. Aku mulai gelisah. Angin dingin berhembus membuat daun-daun kering berterbangan. Aku hampir mematikan aplikasi ketika melihat sosok wanita berkerudung hitam berjalan pelan dari arah dalam pemakaman. Langkahnya kecil, tanpa suara. Kepalanya sedikit menunduk dan wajahnya tidak begitu terlihat. Dia berhenti tepat di belakang motorku. Mas Arman, ya? Suaranya pelan, datar, dan dingin. Aku mengangguk. Iya, betul, Kak. Tujuannya kemana, ya? Ke rumah. Belakang pasar lama. Aku menoleh sebentar. Tapi entah kenapa mataku seperti menolak menatap wajahnya. Begitu aku mulai jalan, aroma aneh menyeruak, seperti tanah basah dan bunga melati layu. Selama perjalanan dia diam. Tidak main HP, tidak bicara, bahkan tidak terlihat bergerak. Hanya napasnya pelan di belakang telingaku. Ketika kami melewati jalan besar, aku sempat melirik spion tengah. Dan di situ, aku sadar sesuatu. Tidak ada siapapun di jok belakang. Aku refleks berhenti mendadak. Menoleh ke belakang. Kosong. Aku panik. Tanganku gemetar. Ku coba buka aplikasi, tapi jaringan tiba-tiba hilang. Tulisan alamat tujuan berubah sendiri. Makam Tua nomor 7. Titik kembali ke tempat aku menjemput tadi. Aku balik arah. Tak peduli apapun, aku cuma ingin cepat pulang. Tapi setiap kali ku belokkan motor, jalan selalu kembali ke arah gerbang pemakaman itu. 3 kali ku putar arah, hasilnya sama. Dan di tengah jalan yang gelap itu, muncul sosok wanita tadi berdiri tegak di tengah jalan. Kali ini jelas, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan bibirnya tersenyum lebar. Mas Arman. Belum antar saya pulang, aku teriak sekencangnya dan langsung tancap gas. Tapi suara tertawa lirih terus mengikuti dari belakang. Antar aku pulang, sampai akhirnya aku terjatuh di tikungan. Motor oleng dan pandanganku gelap. Aku sadar di rumah sakit. Petugas bilang aku ditemukan pingsan di depan gerbang makam tua, dengan motor tergeletak di dekatnya. Yang lebih aneh, di bagasi motorku, ada bunga melati segar dan kain kafan putih dilipat rapi. Aku langsung berhenti jadi driver malam itu juga. Tapi seminggu kemudian, aku iseng buka aplikasi ojek onlineku. Di riwayat order terakhir, masih tertulis nama penumpang itu. Nama Dewi. Status dalam perjalanan. Tujuan rumah belakang pasar lama.